Kalau boleh tahu pemain emas digital sejak 2019 sampai 2021 itu ada berapa perusahaan sih? Kurang lebih ya Pak. Saya takut salah. Iya. Tapi 10-an Pak. Kurang lebih ada 10. Nah, berarti 10 perusahaan emas digital itu ada izin nggak sih? Nah, kondisi saat ini Pak, begitu kami berusaha lebih baik, kerugian kami akan tanggung. Ini sekarang ke saya ini. Saya sudah dituduh sama media CNBC bahwa saya ini jadi influencer emas bodong. Terjadi kan? Cetak fisik, bukti nyata ada kan ya? Ada. Berarti yang dituduhkan ini bodong ini. Keluarga Tamasya kita makin kuat. Intinya itu. Seperti itu ya. Oke. It's okay. Orang-orang bisa menilai apakah Anda sebagai pemimpin pucuk pimpinan tertinggi Tamasya, apakah Anda betul-betul berkata dari hati. Sahabat SP30, salam hebat dan luar biasa. Kita jumpa lagi bersama sahabat baik saya, Bapak Muhammad Azhar. Apa kabar? Baik Pak Chandra. Gimana kabarnya Pak Chandra? Kalau salam kita masih ingat, salam hebat, luar biasa. Iya, Pak Azhar, baru-baru ini kita dapat berita yang heboh ini ceritanya. Waduh, heboh banget ini. Tamasya bodong, Tamasya bla bla bla. Intinya Tamasya itu penipuan lah, begitulah. Iya. Sepertinya seperti itu. Wah, ini saya langsung panggil ini CEO-nya ini. Kenapa ini kok bisa seperti ini nih ya? Ini kayaknya ngaco. Nah, tapi kita akan bahas semuanya setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Wah, Pak Asyad, saya ini kaget loh. Saya ini sibuk-sibuk, kita ini lagi seneng-seneng PPKM habis dicabut, happy-happy, orang bisa keliling-keliling. Dan kayaknya Tamasya ini udah 45 tahun ya, kayaknya ya sejak 2019 ya kayaknya ya. 2017 Pak. Kalau sama saya maksudnya ya. Sama Pak Chandra ya. Betul ya, sama saya 2019, tapi Tamasya sejak 2017 ya. 2017. Nah, ini kok baru-baru ini Tamasya dapat berita-berita miring ini, kenapa sih Pak Asad? Coba Pak Asad jelasin dulu sih. Ya, jadi memang Tamasya ini berdiri di tahun 2017 dan saat itu memang kita fokus menjual emas fisik, tapi dalam bentuk digital. Dimana pada saat itu memang belum ada regulasi yang mengatur tentang hal ini. Dan regulasi itu baru keluar di tahun 2019. Oh, regulasi itu tahun 2019. 2019. Oh, oke. Ini saya catat ya, 2019 ya guys. Catat ya, 2019. Jadi sebelumnya nggak ada regulasi? Sebelum ada regulasi. Jadi kan kadang memang seringkali inovasi dan teknologi itu kan lebih cepat dibanding regulasi yang ada. Oh, berarti sama kayak dulu ceritanya ojek pangkalan tiba-tiba keluar Gojek gitu ya? Saat itu kan juga ya ini ya. Banyak usaha yang lama terdisrupsi gitu-gitu ya. Oke. Jadi memang dan saat sosialisasi peraturan itu sudah dijalankan, kami pun di Tamasya mengikuti proses itu. Proses untuk pendaftaran. Nah, memang terus sampai terakhir memang di tahun 2022. Tapi memang saya saat itu di awal tahun 2022 itu sudah mengundurkan diri. Jadi ceritanya Pak Asad ini udah mengundurkan diri loh. Iya. Kok saya baru tahu. Sorry, kita orang-orang sibuk ya, sama-sama nggak paham. Oh, jadi ada, kalau mengundurkan diri berarti ada new CEO dong? Ada new CEO-nya juga sahabat kecil saya sebetulnya. Sahabat kecil. Jadi memang prosesnya saya dari 2017 sampai 2022. Selama itu juga tidak pernah ada masalah apapun karena memang Tamasya ya beroperasi dan kita berkembang mengikuti kalau nggak salah member kita waktu saya masuk dulu itu jumlahnya masih berapa ya waktu sebelum saya masuk gitu sebagai partnernya Tamasya lah istilahnya gitu. 100.000 lebih, 150.000, 100.000-an ada. 100.000 dan terakhir terupdate sampai tahun 2022 jumlah pengguna. Nah, terakhir mungkin nanti bisa ditanya sama CEO yang baru. CEO yang baru ya? CEO yang baru yang tahu ya? Oke, berarti intinya selama 3 tahun ini perkembangannya luar biasa gitu ya? Alhamdulillah kita dapat kepercayaan dari publik dan kita di dalam juga sangat berkomitmen untuk menjalankan ini dengan amanah, dengan profesional.
dan dengan ketentuan memang regulasi yang ada gitu. Dan memang setelah 5 tahun saya berada di Tamasya, kemudian saya dan juga teman-teman yang lain merasa perlu adanya penyegaran sosok yang memang bisa membawa Tamasya ini terbang lebih tinggi lagi, Pak. Lebih muda. Dan lebih fresh. Dia sama seumuran sama saya sih. Oh, seumuran sama saya, tapi lebih ganteng dia, Pak. nanti kita ketemu sama dia gitu ya. Jadi 5 tahun pertama saya dan kawan-kawan kita bangun Tamasya ini, fondasinya. Nah, insya Allah 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan gitu kan, sosok baru ini kami yakin bisa membawa Tamasya ini jauh lebih hebat lagi. Oke, ngomong-ngomong sosok barunya nih hadir nggak nih? Datang nggak nih? Dia hadir. Oke. Namanya. Kalau gitu kita harus kenalan ini sama CEO yang baru ya. Jadi saya mau tahu perkembangan Tamasya terkini itu langsung sama CEO barunya aja. CEO barunya, Pak. Pak Asad, by the way, meskipun kita ini udah pernah membuat 3 konten. Udah 3 ya? Udah 3 sebelumnya ya? Kan. Masih ingat nggak yang dulu menabung, yang cara menabung yang salah. Jangan menabung di istrinya orang gitu ya. Masih ingat ya. Terus saya juga mampir di kantornya Tamasya yang dahulu di Dharma Wangsa. Waktu itu kan kita juga edukasi dan sebagainya. Betul. Terus Pak Asad juga di Surabaya di Hotel Sheraton. Bagaimana profilnya Pak Asad kita bangun ya waktu itu. By the way, kerjasama selama ini itu sama Pak Asad sangat baik. Orangnya sangat jujur, kompeten, amanah juga. Luar biasa intinya. Tapi saya percaya kalau Tamasya mau lebih besar harus ada orang yang lebih kompeten. Ya, yang saya yakin Pak Asad sudah tidak salah menunjuk legacy yang baru gitu. Siap. Berarti ada ini ya orangnya ya. Ada. Kita panggil. Next, panggilkan the new CEO of Tamasya. Wah. Namanya siapa diperkenalkan? Ini saya kenalin CEO baru Tamasya, namanya Dendi Dwi Putra. Oh, Dendi, Mas Dendi apa kabar? Yes, iya, Dwi Putra ini CEO baru ya. CEO baru. Ini kayak Boy William ini ya wajahnya. Ganteng kan? Lebih ganteng. Ini CEO yang baru ya. CEO yang baru. Berarti saya nanya perkembangan Tamasya langsung sama beliau ya. Langsung sama. Oke, dengan demikian guys, sahabat FV30, CEO Tamasya yang Anda kenal selama ini Bapak Muhammad Asad resmi sudah mengundurkan diri ya. Per kapan Pak ya kalau saya boleh tahu? Per Januari 2022. Oh, Januari 2022. Oh, berarti udah setahun yang lalu ini ya. Saya sampai nggak tahu ini perkembangannya. Karena Tamasya udah autopilot. Tapi berarti CEO yang baru ini Mas siapa? Dendi ya. Dendi, Pak. Mas Dendi ini telah menjadi CEO Tamasya selama setahun terakhir gitu ya. Kurang lebih ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Asad. Oke. Atas selama ini, guys. Jadi Pak Asad juga say bye-bye sama para fans kita. Tapi saya tetap di dalam. Tetap di dalam ya. Sebagai pemegang saham. Wah, tapi CEO kepemimpinannya ada di pemimpin yang baru. Silakan. Terima kasih banyak sama Pak Asad yang telah menjadikan Tamasya luar biasa. Thank you. Selamat datang di Level Up Podcast. Yes, Pak. Saya panggil kasih, Pak. Mas Bro Dendi nih ya. Waduh. Sekarang saya ini kok kita bertemunya dengan kondisi yang heboh ini. Tamasya dicap bodong. Beritanya di mana-mana ini ceritanya, ya kan? Oh, kalau saya boleh tahu ya, kenapa kok mau menjadi CEO-nya Tamasya gitu? Niat baik, Pak. Oke, jelaskan niat baiknya itu seperti apa? Sebelum saya join Tamasya memang kita sudah banyak ngobrol lah sama manajemen yang lama. Backgroundnya apa kalau saya boleh tahu dulunya? S1 saya hukum. Saya dulu sempat jadi lawyer tapi buat yang kurang mampu. Setelah itu saya ambil S2 di bisnis. Akhirnya saya pindah karena menurut saya dalam industri perdagangan saya bisa membantu orang lebih banyak sebenarnya, Pak. Oh gitu. Sesimpel itu. Terus sebelum di Tamasya ini, kalau boleh tahu backgroundnya itu bekerja di mana? Saya sempat menjadi lawyer 3 tahun, tapi setelah itu saya berkecimpung di dunia startup. Ada 2 brand besar yang tempat saya belajar. Oke, apa itu? Pertama Oyo. Oh, Oyo. Di Oyo sebagai apa? Strategik, Pak. Saya membantu VP strategik untuk area Jawa. Yang kedua di Halodoc. Sempat di Halodoc. Di Halodoc. Oke, sebagai apa? Saya menjadi EVP Business Strategic Management. EVP Business Strategic Management. Betul. Oke. So, dengan 2 pengalaman tersebut, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk Tamasya? Harus menjadi lebih baik, Pak. Harus menjadi lebih baik. Harus menjadi lebih baik. Karena buat saya industri emas itu industri yang sangat besar, punya potensi yang sangat besar. Apapun kondisi ekonomi, emas menjadi salah satu acuan ekonomi kita. Nah, karena melihat
potensi itu saya mau menerima tugas ini sebenarnya Pak. Alasan itu aja. Yes. Wah, ini nggak main-main ini. CEO yang baru ini ternyata kompetensinya nggak main-main, guys. Backgroundnya pernah di sebagai strategiknya Oyo, sama EVP-nya bisnis strateginya Halodoc. 2 startup yang besar ini kita tahu, satu di perhotelan, satu di farmasi ya, berarti ya. Iya, Pak. Nah, ini kesehatan. Saya yakin dengan kompetensi beliau ditunjuk sebagai CEO baru Tamasya. Nah, oke, sekarang Pak Dendi ini masuk setahun yang lalu itu kan Tamasya masih ayam-ayam aja tuh. Kalau saya boleh tahu nih, gimana sih? Kan kalau kita zaman dulu itu kan beli emas itu kan cuma di toko, terus kemudian beli, kemudian kalau untung kita jual, seperti kayak gitu. Tapi ada orang juga kalau secara konvensional kan dulu beli itu ditabung di rumah dan sebagainya. Tapi Tamasya ini kan melakukan satu revolusi baru. Betul. Yaitu bisa titip, bisa nggak usah dalam bentuk fisik, kalaupun mau dicarikan fisiknya juga ada gitu ya. Cicil. Intinya seperti itu, tapi lebih praktis karena semuanya dari aplikasi aja. Nah, saya tadi ada satu pertanyaan belum terjawab sama CEO sebelumnya, Pak Asad. Dulu waktu masuk, itu sebelum saya masuk itu Tamasya itu udah ada sekitar 100 sampai 150 ribu member. Kalau boleh tahu data terkini, ya per hari ini deh. Kalau perlu Anda ketahui, video ini dibuat hari ini tanggal 26 Januari 2023. Ini resmi udah setahun sejak Pak Dendi masuk sebagai CEO baru. Per hari ini tuh jumlah penggunanya Tamasya ada berapa? Di atas 400.000 Pak. Wow. Berarti sejak adanya Success Before 30 sebagai media promosi, ya, media partner promosi dari Tamasya, berarti ada progres perkembangan, boleh saya katakan 250 ribu member baru ya berarti. Betul. Ya. Wow, ini berarti sebuah apresiasi juga bagi Success Before 30. Jadi ternyata thank you. Ternyata anak-anak muda ini yang ngerti online ini melek digital emas gitu ya ceritanya. Oke, ini satu apresiasi bagi kita juga. Tapi sekali lagi, pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Itu pepatah berkata demikian. Nah, baru-baru ini Tamasya lagi kena angin, bukan angin sepoi-sepoi, angin ribut ini. Angin topan bahkan. Wah, beritanya di mana-mana. Saya pun kaget. Sampai saya dapat berita dari media CNBC, saya sebut ya. Oke. Motivator Chandra Putra Negara jadi influencer emas bodong. Wow. Saya ini paling anti investasi bodong. Saya ini juga paling anti sama bisnis scamming atau penipuan. Saya termasuk orang yang menyuarakan anti money game, anti skema piramida. Bahkan beberapa tamu saya yang duduk di kursi panas ini sudah masuk penjara beberapa. Ternyata saya juga nggak tahu kalau dia sedang menjadi influencernya trading bodong dan sebagainya. Nah, sekarang malah saya dituduh gitu. Nah, ini saya pengen ngobrol banyak ini sama CEO yang baru ini. Ini sebetulnya kenapa kok bisa dituduh bodong gitu Tamasya ini? Saya sih sebenarnya tidak setuju dengan kata-kata bodong, Pak. Kata-kata bodong buat saya definisinya sangat keras ya. Keras. Di mana berarti kita menjalankan satu usaha dengan niat buruk. Niatnya nipu. Betul. Sedangkan kenyataannya dari estafet yang diberikan, saya lihat manajemen lama atau sahabat saya Asad dan partner-partnernya itu sudah berusaha, Pak, memenuhi apa yang diminta oleh negara, khususnya regulator. Regulator dalam hal ini siapa? Bapepti, Pak. Bapepti, oke. Nah, ya, terus lanjutkan. Nah, dalam kondisi tersebut sebenarnya kan kita tahulah bahwa hukum itu kan tidak semerta-merta bisa langsung dieksekusi. Ada masa relaksasi. Karena kita tahu terbitnya aturan itu tahun 2019. Iya, betul. Saya sudah baca ini di sini, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 119 tahun 2018 tentang kebijakan umum perdagangan pasar fisik emas digital di bursa berjangka serta peraturan Bapepti Komoditi nomor 4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka dan perubahannya. Betul itu? Correct. Oke. Terus kemudian? Nah, kemudian ya setelah terbitnya peraturan itu, Tamasya sebelumnya itu sudah fight, Pak.
untuk memenuhi apa yang diminta oleh regulator. Apa yang diminta oleh regulator. Betul. Karena kami taat harus dipenuhi hal seperti itu. Niatnya baik kan? Niatnya sangat baik. Kita tidak berusaha menghindar, kita tidak berusaha lari. Karena ada faktanya dan ada proses yang dilakukan. Nah, itu terbukti sampai tahun 2022. Proses itu masih berjalan. Namun memang untuk memenuhi apa yang regulator minta, tidak semudah membalikan tangan. Bapak lihat kawan saya juga masih muda. Saya juga insya Allah Bapak bilang masih muda. Memang masih muda. Alhamdulillah. Terus? Nah, itulah yang kami upayakan sampai sekarang. Dan kami tidak pernah mau menyakiti customer. Kalau kami menyakiti customer, kami tidak duduk di sini sekarang, Pak. Oke. Baik, ini saya suka banget dengan kata-kata Anda. Ini new CEO ini wajib ini ya. Yaitu tidak ada niat baik. Tidak ada niat buruk. Maaf ya, saya koreksi. Untuk menyakiti hati customer. Catat itu ya. Ini di menit keberapa? Catat. Ini kata-kata CEO-nya tolong diulang. Tidak ada niat buruk. Oke. Nah, terus kenapa kok sampai hari ini kok media-media ini sampai memberitakan berita buruk tentang Tamasya? Padahal kan Anda ini sedang berproses untuk memenuhi permintaan regulator. Kenapa ini? Ceritanya ini kenapa kok sampai media ikut ribut ini kenapa gitu? Karena kalau boleh jujur Pak, kami hanya fokus untuk memperbaiki perusahaan dan Tamasya demi kepentingan customer. Nah, itu tugas CEO harus seperti itu dong. Betul. Kita berusaha memenuhi apa yang diminta regulator. Sampai detik ini kami fight untuk itu dan kami sudah submit. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Berarti peraturan ini kan keluar 2019. Betul. Berarti sebelumnya nggak ada peraturan dong? Tidak ada. Sama kayak ojek online. Dulu mungkin 2009 belum ada. Tapi Gojek mungkin mulai 2011, 2012 tiba-tiba diregulasi. Mungkin sejak tahun berapa? 2015 atau berapa? Ya, kurang lebih lah. Nah, berarti kan 2013 sampai 2018 juga tidak ada izin dong? Harusnya tidak ada. Karena regulatornya tidak ada. Karena tidak ada regulasi. Sama kan? Berarti sama dengan Tamasya ini. Kalau saya boleh tahu, 2019 sampai 2021, jadi regulator itu memberikan masa tenggang untuk membuat satu ketentuan yang diminta oleh regulator kan seperti itu. Nah, Tamasya berusaha terus memenuhi. Betul. Kalau boleh tahu pemain emas digital sejak 2019 sampai 2021 itu ada berapa perusahaan sih? Kurang lebih ya Pak. Saya takut salah. Iya. Tapi 10-an Pak. Kurang lebih ada 10. Nah, berarti 10 perusahaan emas digital itu ada izin nggak sih? 2019 sampai 2021? Terakhir informasi yang kita dapat di akhir 2021 ada satu. Ada satu? Ada satu. Itu sebut inisialnya aja lah, nggak apa-apa. Dua. Ada dua? Ada dua ya? Ada dua. Ini ada omongan dua. Oke, ini nggak apa-apa. Ini source-nya betul. Apa itu nama perusahaannya? Nggak apa-apa, pakai. Kan kita harus apresiasi. Mereka sudah memenuhi syarat dari regulasi kan? Akhir 2021. Sebut inisialnya aja. S dan T, Pak. S dan T. Berarti kita harus apresiasi dong. Betul. Dua perusahaan tersebut telah memenuhi syarat regulasi. Tapi T-nya bukan Tamasya ya? Belum. Gak apa-apa. Tapi Tamasya akan jadi the next T ya? Setuju. Nice. Jadi guys, ternyata tuduhan Tamasya ini investasi bodong dan sebagainya, itu ternyata bagi saya ternyata bukan cuma Tamasya seorang diri, tetapi di sini ternyata ada 10 pemain emas digital, perusahaan emas digital yang memang sebetulnya nggak punya izin juga. Bukan cuma Tamasya, boleh dikatakan demikian. Tapi mereka kalau niatnya baik, mereka juga akan memenuhi syarat daripada regulasi. Tapi berikan mereka waktu gitu. Betul. Tapi di saat mereka sedang mengurus, tiba-tiba dihajar bahwa mereka tidak berizin. Berarti nasab ini terjadi sama Tamasya gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Tetapi pada Tamasya sedang mengurus izinnya gitu ya. Betul. Sebenarnya sekarang ada kebaikan dari regulator sendiri yang membuka proses itu ke kami. Sebenarnya emang dulunya nggak ada. Ada keterbukaan terus. Keterbukaan itu ada, tapi kita belum bisa memenuhi sampai akhirnya. Kenapa belum bisa memenuhi? Syaratnya, Pak. Syarat itu yang paling berat itu adalah modal yang disetor. Menurut saya itu make sense di mana memang untuk menjaga nilai customer. Karena industri ini kan bukan industri yang abal-abal ya, kecil betul. Ya. Atau mungkin juga likuiditas. Bisa jadi. Likuiditas. Jadi kalau misalkan sama kayak orang syarat buka bank lah. Betul. Kalau likuiditasnya nggak bagus, ini bank abal-abal ini nanti jadinya. Bisa dicabut OJK juga gitu ya. Nah berarti kalau saya boleh tahu, sebenarnya kalau dulu peraturan sebelumnya, kalau saya mengacu dari
syarat Bapepti itu kalau nggak salah setoran modal awalnya itu harus memiliki likuiditas 20 miliar, betul ya? Betul, Pak. Dan modal akhirnya itu 16 miliar atau sekitar 2/3 dari total pengelolaan emas, betul ya? Betul. Nah, itu syarat Tamasya sebelumnya sudah memenuhi syarat? Sudah. Itu sudah itu ya? Sudah. Oke, catat ya guys ya, di menit keberapa. Kami video ini juga ada detiknya, jadi nggak bisa dipotong-potong. Jadi ini memang resmi, di detik keberapa Anda sudah catat. Tetapi permintaan regulator yang baru, syarat yang baru per 2022 ini bukan 20M lagi. Bukan, Pak. Kalau boleh tahu berapa sekarangnya? 100 miliar. Oh, berarti 5 kali lipat persyaratannya. Betul. Berarti semakin tinggi nilai modal yang harus di-store, berarti pemainnya juga semakin selektif dong. Betul, Pak. Oke, berarti memang ini orang perusahaan yang memang mau menjalankan digital emas ini berarti betul-betul perusahaan yang bonafit. Setuju. Kalau nggak punya 100M nggak usah main gitu. Dianggap nggak memenuhi syarat gitu. Atau kalau nggak, dia nggak bisa layak disebut perusahaan digital emas gitu ya. Iya. Mungkin buka toko kelontong di Glodok aja, mungkin seperti kayak gitu kali ya. Mungkin modalnya cuma 5M ya buka toko aja gitu ya. Mungkin ya kan. Oke, nah berarti sekarang Tamasya sedang menuju atau sudah selesai persyaratan yang salah satu. Tadi kan saya dengar banyak persyaratan. Ini salah satunya sudah dipenuhi. Sudah, Pak. Kita sudah menuju ke arah sana. Sedang menuju ke arah sana. Sedang menuju ke arah sana. Tapi ini Tamasya konsisten, tetap Konsisten. seperti yang Tamasya sebelumnya gitu ya. Betul. Oh, ini harus kita apresiasi. Nah, ini sekarang prosesnya sedang ketika video ini dibuat, ini prosesnya sedang dijalankan gitu. Betul, ya. Pak. Oke. Jadi guys, yang saya tahu karena saya sendiri juga bekerja sama-sama Tamasya, saya tidak memungkiri karena saya sudah sebutkan di awal, terbukti bahwa sekarang Tamasya telah membalas email kepada 400.000 membernya ya, bahwa Tamasya aman-aman saja, cukup liquid dan bisa transaksi jual beli seperti semula, bisa membeli bahkan juga bisa menjual. Betul. Dan itu bukti komitmen Tamasya tidak lari dari tanggung jawabnya gitu. Betul, Pak. Nah, sehingga opini masyarakat yang berkembang di publik seolah-olah yang muncul di Twitter itu beritanya ya, wah ini bodong dan sebagainya. Nah, ada satu media lagi, dia menggoreng, Tamasya memaksa membernya menjual di angka 800.000. Ini kata memaksa itu kok kayaknya kesannya itu kayaknya Tamasya ini mau ngambil untung dengan cara yang tidak pantas gitu. Mungkin sekarang harga emas 1 kilo berapa ya? 1 gram berapa? 950 ribuan. 900 ribuan ya. Ini kayaknya diskonnya sampai 15%. Ini seolah-olah kayaknya bahasanya nggak enak banget. Nah, ini kan biasa di sosmed ya. Dan akhirnya berita ini sampai berkembang mana-mana, digoreng sama influencer-influencer ya, yang ingin seolah-olah wah Tamasya ini memang nggak bener gitu. Nah, menurut CEO yang baru, kata memaksa ini seperti apa sih? Tolong dijelaskan. Sebenarnya kami kurang setuju sih, Pak, kalau dibilang memaksa. Kami dengan jelas bilang kami menghimbau. Sesimpel itu. Tapi memang kondisi pada saat itu, karena kami melihat niat dari regulator yang baik, kami harus pivot. Pivot bisnis. Pivot bisnis. Tapi akhirnya sekarang nggak jadi pivot. Nggak jadi pivot. Kenapa? Karena pada saat kita tidak melakukan proses itu, berarti kami tidak memiliki niat baik kepada regulator. Oke. Kami tidak menyalahkan siapapun, tapi memang itu adalah keputusan yang harus kami jalankan. Oke. Nah, kondisi saat ini, Pak, begitu kami berusaha lebih baik, kerugian kami akan tanggung. Di mana silakan kembali lagi atau catat menit keberapa? CEO-nya ngomong kerugian akan kami tanggung. Berarti kalau kemarin yang terjual di angka 800.000 di buyback istilahnya gitu. Yes. Wow. Bisa balik lagi ke kami. Bisa balik. Nanti nilai aset akan sesuai langsung harga pasar. Berarti kalau mereka kemarin sempat menjual di 800.000, sekarang beli lagi di angka 800.000, kemudian silakan menabung di saldo yang semula. Langsung asetnya sesuai dengan harga pasar. Asetnya sesuai dengan harga pasar. Wow. Makanya ini komitmen dari CEO yang baru ya. Kalau nggak janji komitmennya, silakan diberondong Instagramnya. Silakan. Ya, ini bukan kata saya, kata beliau ya. Jadi catat itu baik-baik, sahabat SP30. Kalau kemarin tuduhannya memaksa, ini sudah terjawab. Berarti tidak seperti itu. Kalau mereka sempat kemarin terjual, menghimbau ya terjual, karena mungkin ada berita tersebut ya, sehingga pasar kan panik gitu ya. Ibaratnya kalau bank itu ada krisis, ayo ada negara ini mau kolaps itu,
ada kerusuhan gitu, orang ngeras duit di bank terus dibawa ke luar negeri, seperti kayak gitu. Ini tidak terjadi. Jadi intinya nasabah Tamasya tetap tenang, Betul. nggak usah panik, nggak usah bingung, bahwa CEO-nya menjelaskan bahwa itu tetap aman. Kalaupun kemarin sudah sempat terjual di 800.000, akan di buyback gitu ya. Silakan komplain, Betul. dibeli. Yang penting dia ada bukti transaksinya kalau Betul. dia jual di angka 800.000. Oke, nice. Sekarang pertanyaan saya berikutnya. Ini sekarang ke saya ini. Saya sudah dituduh sama media CNBC bahwa saya ini jadi influencer emas bodong. Di mana CNBC mengatakan saya mempromosikan emas yang tidak dapat izin di antara 2019 dan 2021. Saya rasa ini sudah bisa terjawab dari CEO yang baru, bahwa ternyata 10 perusahaan tersebut pun kompetitornya Tamasya juga tidak ada izin. Hanya 2 yang akhirnya dapat izin di bulan Desember 2021. Oke, nice. Ini sudah terjawab. Jadi CNBC saya rasa kurang fair kalau cuman menuduh saya. Silakan tuduh 10 yang lain. Oke, silakan itu. Jadi bukan cuman kepada Tamasya. Saya rasa bukan karena saya membela Tamasya, tapi silakan Anda cek dengan 10 tersebut, atau bahkan sekarang mungkin 8 ya. 2 sudah memenuhi izin ya. Ada sekitar 4 atau 5 Pak yang sudah. 4 atau 5 per video ini dibuat ya. Oke, berarti ada 4 dan 5 lain. Kalau mereka nggak bisa memenuhi syarat dari regulator, silakan mereka, berarti mungkin mereka udah pindah bisnis gitu. Bisa jadi Pak. Bisa jadi seperti itu. Oke, jadi CNBC jangan cuma Tamasya yang disorot, tapi juga ada tempat yang lain. Oke, saya rasa itu sudah bisa terjawab. Nah, sekarang pertanyaan saya. Berarti fix sejak video ini dibuat, Tamasya sedang berproses memenuhi persyaratan regulator. Nah, kalaupun syaratnya sudah terpenuhi, apa visi ke depan Tamasya? Berkembang Pak. Berkembangnya seperti apa? Yang pertama kita akan menambah vertikal produk. Kenapa? Karena selama 5 tahun kebelakang saya lihat status quo-nya Tamasya. Kami paham penyebabnya apa. Tapi dengan Tamasya ke depan, kami akan ekspansi tidak hanya di pasar domestik. Oh, Kami akan terbang ke pasar luar negeri juga. wow. Berarti kayak Gojek juga dong. Sampai ke Vietnam, sampai ke Singapura. Rencananya seperti itu. Berarti Itu sudah ada di grand plan kita memang. ada ya. Berarti ada mengembangkan sayap ke global. Ada. Sehingga ini from Indonesia to internasional. Correct Pak. From Indonesia to dunia. Yes. Wah, ini produk kebanggaan Indonesia ini. Makanya jangan cuma nyinyir ya kan. Kalau belum tahu, ini dengar CEO-nya. Tapi kalau CEO-nya nggak pegang janjinya, tagih sama beliau. Ini visi Anda yang besar ya. Betul, Pak. Ini keren. Ini visinya CEO-nya lebih mantap dari Pak Asad, juga hebat, tapi ini punya kelebihan sendiri yang Pak Asad mungkin nggak punya. Saling melengkapi ya. Ini luar biasa. Berarti menjadi pemain internasional. Berarti yang selama ini sudah Tamasya jalankan, servis yang sudah Tamasya jalankan, jual beli, saldonya dari sekian gram, 0, sekian gram itu semuanya oke. Ini ada beberapa pertanyaan netizen, termasuk sahabat SW30 juga. Kenapa kok nilai jualnya, spreadnya itu tinggi sekali Tamasya? Kenapa kok nggak seperti kayak platform yang lain? Kenapa kok seperti itu? Silakan CEO-nya jawab. Oke. Spread besar atau panjang yang di set awal itu memang salah satu concern kita Pak. Concern saya pribadi. Kenapa? Karena kan pastinya tentu dalam kita berusaha kita akan melihat kompetitor. Itu yang sedang kita proses untuk kecilkan. Namun dalam mengelola perusahaan kita tidak bisa langsung membalikan tangan. Ada beberapa hal yang perlu kita bereskan, ada beberapa hal yang harus perlu kita perbaiki, dan itu membutuhkan waktu. Namun spread kita yang cukup panjang itu yang target kita salah satunya menjadi kita kecilkan sekali. Karena itu juga salah satu yang soalnya kan sekarang pinter. Mereka ada 10 perusahaan yang lain, mereka pinter banding-bandingin sekarang. Betul Pak. Wah, kalau lebih murah ngapain gua harus di Tamasya gitu. Jadi Tamasya sekarang sedang berusaha mengejar ketertinggalan itu, masalah spread itu ya. Betul. Karena saya sendiri yang langsung menghandle komersial Tamasya. Di mana saya tahu komersial spread menjadi masalah, harga jual harga beli menjadi masalah. Itu yang sedang kita perbaiki, dan itu on daily basis Pak. Saya langsung turun per setiap hari mengatur komersial Tamasya. Karena kita tahu juga itu salah satu acuan user kita untuk masuk ke Tamasya atau tidak.
Oke. Nah, ini juga bisa menjadi concern kepada para sahabat SB30 yang sudah menjadi nasabahnya Tamasya, bahwa nanti Anda tinggal proses waktu bisa melihat perkembangan Tamasya, bahwa proses jual belinya itu akan menjadi satu perhatian khusus dari CEO-nya, sehingga dari sini Anda bisa melihat perkembangan Tamasya ke depan itu seperti apa. Nah, terus apa kelebihan Tamasya sama 10 platform digital yang lain? Kelebihan Tamasya, Pak? Yes. Kami amanah, Pak. Amanah ya. Oke. Amanahnya seperti apa? Kami selalu menjaga, Pak. Customer itu ujung tombak kami sebenarnya. Dan itu tameng kami juga. Itu yang kami selalu jaga. Tapi kami tidak mengelak bahwa dalam mengelola perusahaan pasti akan ada salah dan benar. Tidak ada manusia yang selalu paling benar. Namun yang berbeda adalah kita bertanggung jawab iya atau tidak. Tamasya berjanji bahwa kami selalu bertanggung jawab atas keluhan dan apapun yang dialami oleh customer. Oleh karena itu kami ada di sini dan kami tidak akan lari. Oke, ini catat baik-baik ya, sehingga uang yang Anda tabung dalam bentuk emas digital sekian gram itu, atau mungkin sekian kilo itu atau sekian ton di Tamasya aman gitu ya. Betul, karena salah satu persyaratan bentuk fisiknya harus ada, Pak. Oke, harus sama. Saya lihat di salah satu persyaratan yang kalau saya baca dari media, itu salah satu persyaratan dari Bapepti yang dahulu itu syaratnya itu harus memiliki emas fisik kalau nggak salah di sini 20 kilo, betul sekali. Itu Tamasya sudah memenuhi persyaratan itu kan ya? Sudah, Pak. Dan di sini kan diminta menempatkan pengelolaan penyimpanan sebesar 10 kilo sih di sini. Rinciannya 75% berbentuk emas batangan dan 25%-nya membentuk uang tunai. Untuk mekanisme matching di pedagang fisik emas digital. Itu persyaratan sudah terpenuhi itu. Sudah, Pak. Jadi, oke. Terus yang menjadi mahal itu kan karena biaya cetak emas. Ada nggak sih selama ini nasabah di Tamasya yang cuman taruh, kan mostly yang paling banyak itu berapa persen? Cuman taruh dalam bentuk tabungan emas, atau bahkan mereka tuh cetak fisik. Kalau boleh sedikit dibocorkan, berapa persen? Persentase tentunya yang lebih besar itu adalah orang yang buy in, buy out. Oh, karena kan ada kebutuhan, Pak, yang konsisten untuk menabung itu mungkin sekitar 30-40%. Yang konsisten menabung tuh 30-40%. Wow, itu berarti ajaran dari SB30 masuk ini. Untuk menabung emas itu benar gitu ya. Oke, terus kemudian sisanya itu dalam kacamata kami memang tergantung kebutuhan individu atau pribadi masing-masing. Saat dia menabung, dia melihat ada opportunity, dia bisa cash out, ya they will go. Oke. Jadi kalau Bapak bilang itu berapa persen? 60% lebih. 60% lebih. Nah, terus kemudian yang cetak fisik berapa persen? Mau cetak fisik. Saya tahu kalau emas kecil itu kan cetak fisiknya biaya ongkosnya kena tinggi banget. Ada nggak yang cetak fisik? Ada, Pak. Berapa persen kalau saya boleh tahu? Di bawah 10%. Di bawah 10%. Oke. Nah, terjadi kan? Terjadi kan? Cetak fisik bukti nyata ada kan ya? Ada. Berarti yang dituduhkan ini bodong ini nggak betul gitu ya? Saya tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Dan kalau nggak percaya, tolong nasabah Tamasya silakan berondong di kolom komen sekarang juga, buktikan bahwa Anda memang pernah mencetak emas fisik dan itu nyata. Berarti apa yang dituduhkan selama ini tidak benar gitu ya. Oke, silakan Anda komen, ini free of comment. This is open space. This is open source. Everyone can comment, everyone, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Silakan Anda bebas komen. Kalau Anda merasa dirugikan Tamasya, pun tulis di kolom komen sekarang juga. Dan Tamasya akan menanggapi keluhan tersebut secepat mungkin. CEO-nya langsung bertanggung jawab di sini. Oke, kalau saya boleh tahu sekarang, Tamasya ini stafnya ada berapa total? Di bawah kepemimpinannya Mas Dendi. Sekitar 25-30, Pak. 25-30. Nah, nanti kalau scale-nya Tamasya ini memenuhi permintaan regulator sampai 100M, ini harus menambah sumber daya atau gimana ini? Planning kami ke depan menambah sumber daya, tapi lebih lean. Kenapa? Memang pada dasarnya orang pasti melihatnya Tamasya itu startup. Tapi saya tidak mau membuat ini menjadi startup. Kenapa?
kita tahulah kabar-kabar mengenai startup. Yang saya tuju objektifnya adalah profitability dan sustainability. Itu Kenapa penting. itu penting buat kami? Karena itu penting buat keluarga kami di Tamasya. Saya tidak pernah memperlakukan tim kami seperti layaknya manusia hanya bekerja pada saya. Saya akan protect mereka. Saya harus tahu kehidupan pribadi mereka. Betul. Jadi apapun yang kami lakukan, even dalam kondisi krisis sekarang, boleh dicek, kami tetap strong. Dan mereka membantu saya, dan mereka tahu kondisi kita seperti apa. Dan mereka berusaha juga menenangkan customer. Kami menerima, Pak, pada saat memang terjadi isu-isu ini, saya stay di kantor setiap hari. Boleh dilihat. Sampai saat ini pun saya stay di kantor. Saya stay di kantor, kita mencari solusi kanan kiri, itu pun saya lakukan. Termasuk tim saya. Dan makanya saya tidak pernah melihat mereka hanya sebagai manusia untuk menghasilkan angka, nggak bisa. Konsepnya tetap mereka manusia saya, mereka sahabat saya, mereka keluarga saya. Saat mereka mengalami kesulitan, mereka di reach out oleh customer, saya juga bantu, Pak. Saya chat satu-satu. Kalau memang salah, tugas manusia hanya satu, minta maaf. Apalagi mesti kita lakukan? Kalau salah kita melawan kan nggak etis, Pak. Kita manusia beragama. Karena pada dasarnya Tamasya itu dibangun bukan hanya dasar profitability. Kalau hanya dasarnya profitability, nama syariah itu tidak muncul. Itu yang kami jaga di dalam keluarganya Tamasya. Oke. That's why dalam kondisi sekarang, alhamdulillah dan puji Tuhan, kami bersyukur sebenarnya dalam kondisi sekarang, saya nggak bisa bilang kalau itu hanya karena saya. Isu. Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mas Dendi, ungkapkan. This is your time to show what is the truth of Tamasya. Then you cannot explain selama ini yang mungkin tersimpan di hati yang paling dalam, keluarkan semua. Biar netizen sahabat SB30 juga tahu betapa sincere-nya Anda sebagai seorang pemimpin tertinggi di Tamasya. Silakan. Sorry, Pak. Nggak apa-apa, it's okay. Kondisi lalu itu memang tidak mudah buat kita, Pak. Ada beberapa keputusan yang memang kita sangka itu benar, ternyata tidak. Tapi kan balik lagi saya bilang, kita tidak lari. Cuman yang saya tidak sangka, Allah bantu kita. Kita dipermudah, diperlancar, dan keluarga Tamasya kita makin kuat. Intinya itu. Seperti itu ya. Oke. It's okay. Orang-orang bisa menilai apakah Anda sebagai pemimpin pucuk pimpinan tertinggi Tamasya, apakah Anda betul-betul berkata dari hati. This is your time. Everyone has a struggling life. Semua orang pasti punya titik berat dalam hidup mereka. Mungkin Tamasya saat ini sedang menghadapi titik berat, tapi it's okay. Seperti yang saya selalu bilang di buku saya, badai pasti berlalu. Betul. Saya harus keep it strong, Pak. Menjadi leader itu memang tidak mudah. Yes. Tapi a very good leader must create a new leader. Yeah. Itu yang saya terapkan ke bawah, ke keluarga saya di Tamasya. Yeah. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rasakan, saat kami ditempa ujian ini, ya saya harus hadir. Yeah. Saya harus ada. Dan saya harus berpikir dengan jernih bagaimana kita mengatasi hal ini. Bukan kejadian buruk buat saya. Kenapa? As a person, saya menjadi manusia yang lebih kuat. Karena ujian Allah itu hadir bukan hanya untuk membuat kita berpikir ke agama, tapi meningkatkan, mungkin akan ada hal positif selanjutnya yang akan diberikan. Oke. Tapi objektifnya hanya satu, Pak. Jujur, Pak. Itu aja.
setiap customer yang ke saya pribadi, saya jujur apa adanya. Saya bilang saya minta maaf. Kami akan bersihkan, kami akan perbaiki. Kalau dibilang kita mengkhianati mereka, saya minta maaf, Pak. Saya bisa buktikan dengan chat saya ke customer pribadi. Tapi saya bukan tipikal orang yang akan mudah muncul ke media. Kenapa? Lebih baik saya melindungi keluarga saya dan mencari jalan, Pak. Betul. Anda bukan content creator. Betul. Kalau content creator harus cari media terus. Makanya, mungkin ini pertama kali saya muncul ke media. Yes, nice, very nice. But our fans and our member and our nasabah should know who is the leaders behind the Tamasya, kan? Betul. Ini pertama kali saya muncul. Tapi kenapa saya mau muncul? Selain karena Pak Chandra, karena Pak Chandra tahu Tamasya seperti apa, dan saya tahu Bapak jujur, Bapak objektif. Itu karena saya sudah memperlihatkan usaha kita sudah sampai di detik ini dalam proses perizinan. Right. Itu yang akan kita bawa. Dan saya juga mohon tetap minta doanya, Pak, karena tidak mudah. Apakah bisa? Bisa. Apakah sulit? Sulit. Bisa atau enggak? Ya bisa. Sulit kita jalankan. Itu aja sih, Pak, yang saya mau. Sulit nggak jadi masalah. Yang terpenting nasabah harus tahu progresnya sampai di mana. Betul. Itu yang paling penting. Sesulit apapun siap dijalani. Kita nggak menghindari kesulitan. Apapun persyaratan permintaan dari regulator berusaha dipenuhi. Betul. Sama Tamasya. Betul. Yang penting progresnya begini, atau begini. Itu yang nasabah mau tahu. Ke atas, Pak. Oke, kita doain Tamasya luar biasa. Jadi sebuah ke atas. Dan kalau boleh tahu, angka 100% sempurna. Kalau kemarin Tamasya dihajar, diragukan kredibilitasnya, mungkin di angka 40%. Nah, kalau boleh tahu progresnya ini sekarang dari angka 40% ke 100%, Tamasya di angka berapa? Kita sudah di 60%, Pak. Wah, ini very good progress. Sudah di 60%. Berarti ini masih ada perjalanan 40% lagi. Betul. Kira-kira yang nasabah pengen tahu. Nggak usah over promise. Betul. Karena manusia nggak suka over promise. Manusia lebih suka janji yang tidak ditepati, tapi tidak ditepatinya lebih cepat gitu. Bukan lebih lama gitu ya. Contohnya, kira-kira menuju 100%-nya kapan? Kita bisa pastikan sebelum tahun ini berakhir, Pak. Kenapa? Oh, berarti masih setahun lagi ya? Nggak nyampe lah, Pak. Tapi gini, saya harus berkata apa adanya. Yes. Berkaca pada kawan-kawan kita yang melakukan industri yang sama. Tidak mudah memang. Tidak sebentar. Makanya saya bilang, kalau saya berkata di sini, oh Pak Chandra 3 bulan lagi selesai. Itu saya bohong sama Bapak. Tapi yang kita fight adalah sebelum tahun ini berakhir, secepat mungkin izin itu harus ada. Wow. Berarti intinya Tamasya sedang memenuhi persyaratan perizinan dari regulator. Catat menit keberapa, detik keberapa. Ketika video ini tayang, Anda akan melihat komitmen dari CEO barunya Tamasya. Kita doakan. Baik, last question. Oke, Pak. Wah, ini mantap. Wah, saya lihat apa yang sudah Anda sampaikan itu luar biasa. Anda sudah menyampaikan tentang visi. Anda juga sudah menceritakan kenapa kok Tamasya diserang hari ini. Sudah ada jawabannya. Harusnya kalau niatnya ngilang ya nggak perlu klarifikasi di podcast kami gitu kan ya. Oke, tapi saya mau memastikan bahwa SP30 tidak salah memilih partner. Karena Anda tahu kan di sini ada kata level up kan. Ada panahnya naik gitu. Saya mau pastikan semua penonton kami setelah nonton ini levelnya up. Amin, Pak. Up apapun, pengetahuannya up, kondisi finansialnya up, tabungannya up, semuanya up. Intinya lebih pinter, lebih berbobot daripada sebelumnya. Termasuk Tamasya dulu kami bekerja sama 2019 sampai sekarang 2022 dan awal 2023. Buktinya nasabahnya sampai bertambah 250.000, itu menandakan level up. Mereka juga sudah punya solusi supaya uangnya tidak menguap begitu aja dari mereka bekerja. Itulah komitmen kami. Nah, apa yang bisa meyakinkan saya sebagai pemilik channel Success Before 30 dan membawai komunitas
sahabat SP30 yang jumlahnya juga lebih besar dari Tamasya. Iya, Pak. Lebih besar. Subscriber saya sampai hari ini udah 3.950. At least katakanlah udah 4 juta subscriber. Komunitas reseller saya 1 juta di Indonesia. Itu real ya, bukan cuman subscribe doang. Itu real manusianya itu 1 juta. Apa kata-kata Anda terakhir sebagai CEO Tamasya yang pengen didengar sahabat SP30 dan saya sebagai pimpinan tertinggi dari Success Before 30, bahwa saya tidak salah memilih partner. Ini mungkin kalimat saya sebagai CEO ya, Pak. Yes. Yang saya bisa janjikan adalah Tamasya akan selalu ada sampai lebih dari 5 tahun ke depan kembali. Progres itu sudah ada, prosesnya sudah berjalan. Dan kami tidak akan pernah melupakan customer setia kami yang even dalam kondisi krisis mereka tetap stay. Sincerely mereka ngomong ke saya pribadi, we will stay, Pak, we will stay. Dan seperti halnya Pak Chandra, kami tidak akan pernah melupakan partner-partner kami yang sudah membantu kami. Karena itu ruhnya Tamasya. Tamasya itu bukan satu perusahaan yang hanya berfokus pada profit, tapi kita fokus pada kekeluargaan. Itu culture yang kami bentuk. Culture yang saya bentuk sejak saya bergabung, bahwa family come first, Pak. Even you need money to live, do not forget your family, even though you need the money. Itu yang saya bisa katakan ke Bapak. Oke, thank you. Ya, itu yang saya akan pegang. Catat ini di menit keberapa, langsung dari CEO-nya. Dan dari sini saya juga ingin memastikan bahwa saya itu kalau memberikan edukasi pada sahabat SP30, nama fans kita itu sahabat SP30, itu bukan cuman angin kemarin sore, tapi orang itu langsung dikasih alatnya. Oke. Bukan cuma nasihatlah menabung. Tidak, nabungnya caranya seperti apa? Kami berikan. Itulah sebab kami butuh partner. Betul. Untuk teori yang kami sampaikan itu tidak cuman sebatas teori, tapi kami langsung kasih alatnya. Ini loh cara nabungnya seperti ini. Bukan cuman semata-mata nasihatlah, nabunglah, apa-apa dan sebagainya. I hope dengan statement Anda terakhir, sahabat SP30 tidak kecewa bahwa mereka telah menemukan alat menabung emas yang tepat. Dan bukan cuma menabung, tapi juga transaksi emas dalam bentuk apapun yang saya rasa emas ini sudah menjadi komoditi salah satu yang paling tua di dunia. Betul. Ya, alat tukar pembayaran yang paling tua di dunia. Tapi dengan kemajuan era digitalisasi, jangan menghilangkan esensi itu dan yang terpenting amanahnya itu. Setuju. Welcome to our channel. Thank you banget. Semoga kita bisa bekerja sama terus di masa yang akan datang. Amin. Sukses selalu. Kita tutup dengan salam kita tuh salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Okay. Nah, itu jadi CEO kita Tamasya yang baru harus ingat itu selalu. Salam hebat luar biasa. Okay, kita tutup ke sana ya. Lihatnya di sini. Oke? Kita tutup salam hebat luar biasa.